Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, buat kasih-Mu, buat kesehatan, buat waktu ini ya Bapa. Makasih Bapa, Kau boleh kumpulkan kami ya Bapa di rumah kami masing-masing. Buat sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Bapa, walaupun dilaksanakan secara online ya Bapa. Kau yang tutup bungkus ya Bapa, biar ya Bapa kami boleh fokus ya Bapa untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa, mendengarkan firman Engkau Bapa. Biar Engkau yang boleh disenangkan ya Bapa melalui ibadah kami ini ya Bapa. Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Makasih Bapa, makasih Tuhan, makasih Roh Kudus buat semua yang telah Kau berikan. Dan hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Airbakers. Ketemu lagi minggu ini, walaupun kita masih ibadah online, tapi kita mau lebih bersuka cita, kita mau fokus sama Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita mau katakan, Dialah sukacita kita, Dialah sumber kekuatan kita, hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Siapin hati kita. Kita mau datang sama Tuhan lebih sungguh lagi. Karena Yesus selalu berserta kita. Dia sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan.
Hey Airbakers dan semua penonton online. Perkenalkan, nama saya Andreas. Pada pagi hari ini saya dikasih kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Merupakan suatu kehormatan buat saya. Sedikit cerita, saya besar di RBK Malair. Tapi sekarang saya sedang kuliah di Sydney. Let's go. Kita mulai aja sharing kita pada hari ini. Ya, pada tanggal 31 Mei 2017 di Gereja Isa Al-Masih Malair, seperti yang kita pasti lakukan setiap tahunnya, kita punya doa pencurahan Roh Kudus. Dan pada malam itu saya sedang berdoa, menyembah, memuji Tuhan, mengucap syukur, sampai tiba-tiba saya mengalami suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Menurut saya cukup keren ya. Karena saya ngerasa pada saat itu tiba-tiba waktu berhenti, semua menjadi gelap, dan yang saya dengarkan atau mungkin yang saya lihat itu hanya sebuah kalimat di mana berkata seperti ini: "Dengarkan aku, anakku, karena aku telah mencurahkan berkat bagimu." Mungkin cerita ini masih jarang didengar orang. Namun dari sejak saat itu, hidup saya dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan melalui 3G, 3G, bahkan 4G yang akan saya sharingkan pada hari ini, kita semua akan belajar bagaimana kita bisa bersyukur di dalam segala situasi. Dan ini adalah sebuah membawa saya pada judul sharing saya pada pagi hari ini, Endless Grateful. Ya, mari kita berdoa. Dear Jesus, hadir di tempat ini bagi semua yang mendengarkan, bagi semua yang menonton. Buka hati kami, bahwa kami mendengar dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada pagi hari ini, dan biarkan itu tertanam dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Jadi apa sih arti kata ucapan syukur atau gratitude itu? Berdasarkan kamus itu artinya adalah sebuah kualitas untuk berterima kasih, kesiapan untuk menunjukkan apresiasi. Tapi rasa syukur itu begitu luas, dan rasa syukur apa yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini? Ini membawa saya pada poin yang pertama. G yang pertama, ongoing atau active and continuous. Yang kita inginkan bukanlah cuman rasa syukur yang sebentar berhenti, sebentar kita bersyukur, sebentar kita enggak. Tapi yang kita inginkan adalah suatu ucapan syukur yang aktif dan berkesinambungan. Apa maksudnya ini? Dalam Matius 6 ayat 25-32, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Teman-teman, kita ini saat ini hidup di zaman di mana kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Kita khawatir akan masa depan, khawatir akan keuangan, khawatir akan pasangan hidup, khawatir akan sekolah, khawatir akan kesehatan, dan yang paling hits belakangan ini adalah khawatir soal corona. Betul, teman-teman? Namun di sini Tuhan Yesus sebagai manusia yang punya tubuh, darah dan daging seperti kita, dia menjadi manusia,
dia mengerti perihal kekhawatiran ini, dan dia tetap mampu untuk sadar bahwa segala kekhawatiran itu tidak akan membawa hal yang baik bagi hidupnya. Pada tahun 2014, seorang ilmuwan dari University of Geneva menemukan fakta bahwa sel dalam tubuh kita harus tumbuh dan membelah secara optimal untuk memastikan tubuh kita dapat berfungsi dengan semestinya. Mungkin ini sebuah proses yang bisa dibilang tidak pernah kita sadari secara langsung karena itu terjadi di dalam tubuh kita. Namun setiap sel ini, mereka secara aktif dan berkesinambungan terus membelah dirinya untuk memastikan tubuh kita tetap sehat. Ini saya pikir serupa dengan pikiran dan tubuh rohani kita. Saya yakin saat kita menjadi pasif, penuh kekhawatiran, dan berhenti bersyukur, pikiran dan tubuh rohani kita itu akan menjadi tubuh kita di mana kita akan berhenti bertumbuh. Dan justru menua, sakit, dan bahkan sampai meninggal. Jadi apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa terus bersyukur? Yang saya lakukan seperti ini. Kita bisa menulis di buku, di jurnal, atau di handphone, dimanapun. Misalkan pada malam hari, kita tuliskan apa yang ingin kita syukuri di pagi hari saat kita membuka mata. Jadi yang terpenting adalah proses di mana kita memposisikan hidup kita untuk aktif bersyukur. Agar di pagi hari atau di keesokan harinya, di hari berikutnya kita siap untuk bersyukur. Tidak tergantung pada mood atau situasi. Itu yang terpenting. Dan tentunya teman-teman bisa mencari cara kalian sendiri bagaimana untuk bisa melakukan hal ini. Tapi pertanyaan berikutnya, apa sih yang akan kita dapat kalau kita berhasil untuk bisa terus-menerus bersyukur? Ini membawa saya pada G yang kedua, God's heart. Mengapa sih kita mesti bersyukur? Karena ucapan syukur membuka pintu hatinya Tuhan. Kita baca di Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pintu gerbang yang dimaksud oleh sang pemazmur di ayat ini adalah pintu gerbang ke kemah sucinya Tuhan atau kuilnya Tuhan. Dalam konteks perjanjian lama yang diperbolehkan masuk ke dalam kemahnya Tuhan itu hanyalah suku-suku Lewi dan imam-imam yang telah ditetapkan. Tapi berkat kebangkitan Tuhan Yesus, kedatangan dan kebangkitannya, kita pun diizinkan untuk masuk ke kemahnya Tuhan, kehadirannya Tuhan. Hanya dengan apa? Dengan ucapan syukur. Betapa kerennya ini, kita bisa masuk ke hadiratnya Tuhan hanya dengan ucapan syukur. Dan lebih lagi, kita bukan hanya masuk diam di depan pintu gerbangnya, tapi kita diizinkan masuk ke pelatarannya, kita diizinkan masuk untuk bergaul dengan dia. Teman-teman pernah bayangin gak hal seperti ini? Di mana kita bertamu ke rumah sahabat dekat kita, tapi kita cuma diizinkan masuk sampai pintu gerbangnya aja. Rasanya tuh sakitnya di sini, teman-teman. Tapi iya, kalau memang kita dekat dengan orang tersebut, dengan sahabat kita tersebut, dia pasti akan mempersilahkan kita masuk, betul? Kita akan disiapin teh, kita akan disiapin makanan, kita akan diajak main game, diajak main kartu, terus
kita ketawa bareng-bareng, kita sharing cerita bareng-bareng, kita sharing pengalaman. Itu yang terjadi, teman-teman. Dan secara logika adalah seperti ini. Di saat kita memuji seseorang secara tulus, bahkan orang yang baru kita kenal sekalipun, tanpa disadari kita akan semakin dekat dengan orang tersebut. Ya, teman-teman bisa coba hal ini ke teman-teman kalian atau orang tua kalian, ya, dan kalian lihat sendiri hasilnya nanti, ya. Anyway, begitu juga sama dengan Bapa kita yang di sorga. Semakin kita memuji Dia, semakin kita memuji kebesarannya, kebaikannya, kasihnya, begitupun Dia akan semakin mencurahkan berkat-Nya untuk kita. Dan Dia akan memberitahukan jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Dan yang pasti adalah Dia juga akan memberitahukan rahasia atas rencana-rencananya untuk masa depan kita. Dan itu hanya bonus, teman-teman. Yang paling terpenting di sini adalah kita akan semakin mengenal Dia, bukan sebagai Tuhan yang jauh, tetapi sebagai Tuhan yang dekat di sini, di hati kita, sebagai seorang Bapa. Ya, tapi bagaimana agar kita bisa termotivasi untuk terus bersyukur, meskipun di dalam kondisi kita sekarang ini, diam di rumah, ya, berbagai masalah saat ini. Ini G yang ketiga, grace atau kasih karunia. Dengan mengetahui kebenaran Alkitab soal kasih karunia, itu akan memampukan kita untuk terus bersyukur. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di saat Rasul Paulus menuliskan ini, ia menceritakan berbagai penderitaan dan kesulitan yang ia hadapi setiap harinya dalam penginjilannya, dalam ministrinya, dalam kesulitan bagaimana dia mengumpulkan uang untuk bisa melanjutkan pelayanannya, dan bagaimana dia ditolak oleh berbagai orang, dihujat, dihina. Dan menariknya, di sini saya mau tunjukkan betapa luar biasanya isi dari firman Tuhan yang kita punya itu. Oke. Kasih karunia di sini berasal dari kata kasih karunia. Di sini berasal dari bahasa Yunani charis, atau ditulisnya charis. Dan yang lebih menarik, di beberapa pasal sebelumnya, dalam 2 Korintus 9 ayat 10, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Karunia di sini merujuk pada kasih karunia-Nya Tuhan. Tapi, you guys ready? Ini yang lebih keren. Kata syukur yang Rasul Paulus tuliskan di sini berasal dari kata Yunani yang sama, yaitu charis, yang berarti rasa syukur yang tak terkatakan, yang tak tergambarkan oleh Rasul Paulus. Itu berasal dari kasih karunia yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita semua manusia. Atau dengan kata lain, di dalam Filipi 2 ayat 6-11, yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu adalah Yesus. Teman-teman, saya mau tutup dengan kesaksian yang tadi saya mulai. Waktu saya mencari apa arti kata berkat ini, itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. 3 tahun sejak saya terima berkat itu, sampai saya saat ini, hidup saya bukan yang terbaik, teman-teman. Bukan yang termudah. Bukan yang megah. Saya datang ke Sydney, bukan seperti itu. Saya dipenuhi dengan saya pernah merasa gagal, merasa depresi karena kesulitan finansial, kesulitan dapat pekerjaan, dan waktu saya dapat kerjaan saya pun dimaki-maki karena bukan bidang saya yang utama pada waktu itu. Saya pun harus menghadapi berbagai macam orang yang bermasalah, terutama teman-teman dekat saya, keluarga yang berusaha untuk bunuh diri karena kekecewaannya mereka. Saya pun mengalami kehilangan orang-orang terdekat, keluarga, teman. Itu bukan sesuatu yang saya bilang adalah termudah dan saya bilang terindah. Tapi saya tahu satu hal. Ada satu hal yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saya. Dan itu tidak bisa diambil orang lain. Yang saat saya punya satu hal ini, apapun yang terjadi, saya akan terus bisa bersyukur. Kadang mungkin kita tidak perlu pengalaman supernatural yang luar biasa untuk bisa bersyukur. Kita nggak butuh rumah yang besar, uang yang banyak, orang tua yang mapan, sekolah yang terkenal, teman-teman keren yang bisa kita ajak hangout bareng. Untuk kita bisa bersyukur, yang kita butuhkan untuk bisa kita bersyukur dalam mengetahui dengan pasti ada satu nama yang sudah meninggal, mati, dan bangkit dan hidup lagi untuk menebus segala dosa kita, untuk kita tahu pasti bahwa hidup kita aman di dalam tangannya. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Ia ingin kita mengetahui bahwa kata charis ini, Ia adalah sebuah siklus yang tidak terputuskan antara kasih karunia dan ucapan syukur, atau yang saya sebut dengan G yang keempat, endless gratitude, yang akan melahirkan hati di mana kita ingin memberi, seperti yang minggu lalu telah Ko Indra sampaikan. Dan saya ingin tutup dengan ajakan berdoa buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar soal Tuhan Yesus Kristus, atau sempat ikut tapi sempat kecewa, tapi saat mendengar ini kalian mau kembali lagi.
Saya ajak kita berdoa bareng pada saat ini. Boleh ikutin kata-kata saya. Dear Jesus, terima kasih untuk datang ke dunia ini, mati bagi kami, dan memberikan hidupmu sebagai pemberian karunia yang terindah, yang gak bisa diambil oleh siapapun. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan hidup kami dan membuka hati kami supaya Engkau dapat tinggal, supaya agar dalam situasi apapun kami akan bisa terus bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa.